Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita break dulu atau kita lanjutkan dengan kelompok 2? Lanjut, Lanjut ya, lanjut nanti masih ada ya, Bu Vera. Ya. Kami bersamamu, Bu Fer. Iya, saya juga bersamamu, Bu Enggak, yang Fer. saya moderator. Bu Fer yang ini ya. Bu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Karena maaf Ibu Vera, tapi suaranya putus-putus banget, jadi dari kelompok 2 ingin saya karena kan nggak ada persiapan ini saya. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Coba klik present now yang tanda panah ke atas itu. Bu klik, kemudian keluar present kan. Your entire screen, seluruh layar ya, bahasa Indonesia ya, seluruh layar. Kemudian Setelah seluruh layar, maka keluar kotak hitam-hitam kan itu kan. Kotak hitam-hitamnya Ibu ceklik, baru share. Oke. Nah, begitu ya. Sudah, pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok H 04144 dengan fasilitator Bapak Syukur Basuki SEMM, pengajar praktik Ibu Siti Basyratul Zanah SPD, akan memaparkan hasil diskusi tentang kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Kiai Haji Dewantara. Hal positif dari pemikiran Dewantara yang akan dipelajari adalah yang pertama, menerapkan budi pekerti. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, dan tuturi handayani. Dari hal positif tersebut, kelompok kami memilih salah satu yang berkaitan dengan budaya lokal dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu falsafah adat Minangkabau, falsafah adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Artinya, adat berpegang pada peraturan, peraturan berpegang pada kitab Allah. Maksudnya di sini yaitu orang Minangkabau sangat menjunjung tinggi peraturan dan kitab Allah. Nilai yang selaras dengan pemikiran Kiai Haji Dewantara yang sesuai dengan budaya lokal. Yang pertama, sopan santun. Di Minangkabau, seseorang yang mempunyai sopan santun dipandang orang yang beradat. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai sopan santun dipandang sebagai seseorang yang tidak beradat. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, suri tauladan. Nilai yang terkandung di sini adalah menyuruh orang untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Kelompok kami memilih salah satu pemikiran yaitu menerapkan budi pekerti. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Menerapkan budi pekerti itu erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kenapa kami memilih profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Karena yang pertama, selaras dengan pendidikan karakter. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, teknologi. Pun sekarang, gadget itu banyak manfaatnya dalam proses pembelajaran, tetapi kita sebagai orang tua harus mengawasi anak kita supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik dengan adanya gadget ini. Identifikasi sumber daya dan kompetensi. Yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana untuk belajar.
Yang kedua, guru yang senantiasa mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga mampu memberikan layanan terbaik terhadap peserta didik. Yang ketiga, adanya dukungan orang tua dan masyarakat dalam memajukan program sekolah. Alur kerangka Merdeka Belajar, tujuannya pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi pelajar Pancasila yang pertama, peserta didik melakukan kegiatan ibadah setiap hari tepat waktu. Yang kedua, peserta didik melakukan perilaku baik. Indikator ketercapaiannya yaitu yang pertama, peserta didik melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya, peserta didik menunjukkan sikap sopan dan santun. Dan yang terakhir, peserta didik selalu membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terbukti dengan celengan sampah yang masih sedikit isinya. Maksudnya program celengan sampah ini adalah ketika ada warga sekolah, baik itu peserta didik maupun guru yang membuang sampah sembarangan, maka sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, warga sekolah tersebut wajib memasukkan harga sampah yang dibuang ke dalam celengan sampah. Elaborasi. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Yang pertama, membuat kesepakatan dengan pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Karena iman dan takwa merupakan fondasi kehidupan dalam menumbuhkan dan memelihara budi pekerti yang baik. Bagaimana cara mencapai profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Yang pertama, peserta didik melaksanakan program yang telah disepakati. Yang kedua, mengevaluasi program tersebut. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap program yang disepakati. Yang keempat, guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang melaksanakan kegiatan dengan baik. Guru di sini adalah calon guru penggerak. Perannya sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator. Pihak sekolah diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana, penanggung jawab, dan evaluasi terhadap program. Yang ketiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Orang tua diminta untuk memberi teladan kepada anaknya dan memantau aktivitas anaknya di rumah. Yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat diminta untuk mendukung dengan cara melibatkan peserta didik dalam kegiatan keagamaan. Ini adalah contoh rubrik jurnal. Kemudian ini adalah foto dari celengan sampahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin mohon maaf ya Bapak Ibu, ada terkendala banyak, terutama sinyal. Nah, untuk diskusi kali ini, karena waktu kita juga udah hampir mepet lah ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang slide-nya tadi, profil pelajar Pancasila, terutama yang berhubungan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apalagi kemarin kan masa pandemi, anak itu lebih banyak belajar di rumah. Jadi mereka itu lebih banyak bermain. Kemudian pelajaran mereka kurang berminat untuk, sekarang kan sudah tatap muka. Jadi mereka sekarang kurang minatnya Bu untuk belajar. Jadi kalau ada guru yang memberikan pengarahan, mereka itu kurang menghormati gitu Bu. Jadi apa kegiatan atau langkah yang bagus untuk dilaksanakan di mengajar untuk anak SD gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya Ibu Adri Gustina. Kepada Ibu Adri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelompok 2, ini saya Ibu Adri Gustina dari kelompok 1. Mungkin di sini saya ingin meminta penjelasan lebih lanjut terkait yang Bapak Ibu kelompok
kelompok 2 Billy itu kan mengenai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam apa ya, kita sebagai muslim bagaimana hubungan kita, ada Mohon maaf, Bu hubungan kita Rina. dengan, jadi kira-kira apa ya kiat-kiat tips yang efektif memunculkan, apalagi mungkin dalam tingkat SD, walaupun kita sudah memberikan beriman dan bertakwa, mungkin pembiasaan seperti apa yang benar-benar akan mampu menggugah agar setiap pelajar itu benar-benar mampu menjalankan beriman dan bertakwa tersebut. Tentang penegaan atau penanaman budi pekerti ini. Jadi saya ulang lagi, yang pertama yaitu pembiasaan, yang kedua rencana yang terprogram, kemudian pelaksanaan secara kemudian Bapak Ibu, itu menurut pendapat saya. Dan saya bikinlah sebuah permainan bermacam-macam bentuk. Nah, kalau untuk karakter ini, setiap hari saya akan melakukan pembiasaan. Seperti yang telah disampaikan oleh tadi, tadarus, dan lain sebagainya yang sering kita dengar juga ya di sosial ini. Terus lagi 15 menit atau 10 menit menjelang saya nggak itu dulu. Saya menggunakan literasi dulu. Nah, salah satu literasi yang saya lakukan adalah literasi karakter. Nah, ini dia Bu. Saya akan membagikan berbagai kartu. Nah, kartu ini setiap siswa itu akan membaca pertanyaan yang ada di sana. Nanti giliran. Nah, pokoknya 15 menit, bisa 5 orang, bisa 4 orang dalam 15 menit itu. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya sangat terinspirasi dengan jawaban Bu Elva Deni tadi Bu. Jadi besok mungkin saya bisa menerapkan yang lebih banyak lagi variasi dalam proses pembelajaran Bu. Terima kasih banyak Bu atas sharingnya Bu. Saya tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Ibu. Semua Terus berkelompok 2. luar biasa ini. Ya, ini ketika kita bicara budi pekerti, ini satu wilayah aja sudah seperti ini bervariasinya kita ya. Sudah bervariasi, apalagi nanti kalau kita sudah jalan dari Sabang, dari Aceh, kemudian ke Bengkulu, kemudian ke Medan, sampai dengan timur sana, wah luar biasa memang ya variasinya kita ini. Oleh karena itu salah satu butir yang ada di dalam profil pelajar Pancasila adalah kebinekaan global, kan begitu Pak, Bapak Ibu ya. Kemudian saya belum pernah mendengar tadi suaranya Bu Sri Ananita kalau nggak salah ini. Bapak Ibu tadi sudah terungkap semuanya. Kalau kita tarik coba ya Bapak Ibu ya, tadi dari diskusi kita sekarang sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi ya. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, tadi juga sudah banyak disebutkan yang pendidikan karakter ya, tentang pendidikan karakter. Kita tentu mengenal ada 18 karakter, diperes sampai kemudian menjadi 5 karakter ya. Oke, kita masih ingat Ibu? Kita masih ingat ya, ada 5 karakter di sana, ada religius, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan mandiri. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi ke belakang sebelumnya, kita mengenal ada yang namanya sikap. Sikap itu ada 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Iya betul? Itu semuanya adalah terkait dengan budi pekerti. Dan itu semuanya di sekolah tentu tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan katanya tadi. Tapi tadi Bu Sri juga sudah menyebutkan, Bu Yuni, bahwa di sana diperlukan adanya pembiasaan. Oke? Pembiasaan. Jadi pembiasaan kita di sekolah. Kita guru di sekolah ini semua komponen perlu membiasakan. Jadi pembiasaan. Pembiasaan itu ada unsur paksaan di sana. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan pembiasaan dengan berbagai cara, maka itu nanti akan berubah sedemikian rupa menjadi yang namanya kebiasaan. Oke? Jadi pembiasaan ada unsur paksa menjadi kebiasaan. Kebiasaan di sana sudah mulai ada otomatisasi. Ya. Kemudian ketika itu sudah terjadi di sekolah, maka akan jadilah yang namanya budaya. Oke? Bisa disepakati gitu? Nah, ini tadi alhamdulillah sudah terungkap semuanya kita dari diskusi kita di kelompok.
waktu kita sudah kelewat banget ini, sudah kelewat banget saking asiknya bersama Cak Syukur, udah dijamin asik lah dan bangga ini Pak Fauzi ya. Terima kasih banget Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di kolaborasi berikutnya nanti, tapi jangan lupa kita masih bisa berkolaborasi di WhatsApp group, silakan 24 jam Cak Syukur online ya. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti gambar juga. Ya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Istirahat. Waalaikumsalam.